Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya pada bagian akhir bab mengenai hidrokarbon pada halaman 116. Kita akan mengerjakan latihan soal akhir bab. Yang pertama, jumlah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener dari senyawa 2,2,3 trimetil pentana berturut-turut adalah, maka kita mestinya adalah menggambar struktur hidrokarbonnya terlebih dahulu. Kita lihat rantai utamanya adalah pentana. Pentana itu berarti kan C-nya itu ada 5, ya kan? Kita tulis ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian ada gugus alkilnya adalah metil pada nomor 2, 2, dan 3. Kasih nomor dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di situ 22 berarti di sini metil CH3, di sini CH3, kemudian 3 juga CH3. H3 habis, masih H, H2, H3. Nah, kita diminta untuk menghitung pertama karbon primernya. Kita hitung yang primer ya, ini primer, ini primer. Jadi yang hanya mengikat satu atom karbon C. Jadi primernya adalah 5. Primer 5. Kemudian sekunder. Sekunder itu yang mengikat 2 atom C. Nah, siapa? Nah, ini sekunder. Sekunder sama dengan 1. Kemudian tersier. Tersier itu mengikat 3 atom C, yaitu ini T. Tersier 1. Kemudian kuartener. Kuartener itu mengikat 4 atom C. Ini adalah kuartener. Kuartener sama dengan 4. Sama dengan 1. Nah, jadi 5, 1, 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian yang nomor kedua. Berikut ini tata nama yang sesuai dengan UPEX adalah, kita evaluasi satu persatu. 2 etil butana itu nggak mungkin ya, kalau kita mau coba ya, mau membuktikan yang A. Butana berarti C. 2 etil berarti di sini ya. Nah, ini CH2, kemudian ini CH3. Ini H3, ini H2, H3. Apakah ini etil butana benar? Itu salah. Ini yang benar adalah kita lihat rantai utamanya dulu. Rantai utama adalah rantai yang paling panjang. Nah, ini ada 5 ya. Di sini nomor 3 atau 1, 2, 3 ada gugus metil, 3 metil pentana. Nah, ini yang benar. Berarti yang A itu salah. Kemudian yang B. Kita evaluasi 2 etil 1 butena. C, 1 butena ya. Nah, seperti ini. Ini butena, 1 butena ini. Kemudian kalau nomor 2 ada senyawa etilnya, berarti ini tinggal ditambahkan C2H5. Ditulis C2H5 boleh, ditulis dalam bentuk seperti ini juga boleh. CH2 kemudian CH3 itu juga boleh. Seperti itu. Jadi yang B itu benar. Berikutnya nomor 3. Berikut ini nama senyawa yang bukan merupakan isomer dari heptana adalah. Nah, kita evaluasi dulu bahwa heptana itu kan C-nya 6 ya. Jadi kalau kita bisa tulis di sini heptana itu seperti ini karena C-nya 6 ya. Nah, ini adalah heptana. Kalau kita potong 1 berarti ada 5 di sini, taruh di sini. Nah, ini sama saja 2 metil pentana, seperti itu. Atau bisa misalkan C-nya ini Pak Jul pindahkan di sini, jadi gini. Nah, ini C itu sama dengan 3 metil pentana ya. Berarti ini isomer ya, 3 metil bentar. 3 metil heksana. Sebentar. Ini kok
jadi seperti ini, yang merupakan senyawa heptana. Oh, heptana. Heptana, sebentar. Heksana, heptana. Heptana itu C-nya 7 ya. Kurang 1 ini berarti. Nah, ini berarti heksana. Heksana, ini juga heksana. Nah, 3 heksana, 3 metil heksana ini benar. Coba kalau kita patahkan 3, berarti kan tinggal 5 ya. Berarti bisa seperti ini. 5. Berarti bisa gini. Nah, ini sama saja 22 dimetil pentana. Berarti ini benar. Ini benar ya. Kemudian kalau Pak Jul patahkan ini lagi, berarti C berarti 4 kan ya. Berarti ini C seperti ini. Kemudian di sini C itu sama saja 3 dimetil butana. Seperti ini. 3 dimetil butana. Trimetil karena 3 ya, bukan di. Trimetil. Nah, ini berarti juga benar. Seperti itu. Kemudian 2233 tetrametil. Itu saya rasa tidak mungkin. Coba kita cross check yang ini. Nah, ini tadi sama-sama dimetil pentana ya. Sama-sama dimetil pentana, tapi alkil ini Pak Jul pindah ke sini. Ya, jadi bentuknya seperti ini. C-nya jadi 5, 1, 2, 3. Ini sudah 5. Sini C, sini C. Nah, ini sama saja 23 dimetil pentana. Nah, ini juga benar. Berarti yang bukan adalah yang A. Selesai. Kemudian yang nomor keempat, hasil reaksi yang dominan antara HCl dengan 1 pentena. Pentena ya. Pentena berarti senyawa alkena rangkap 2, dia C-nya 5. Nah, seperti ini, 5 ditambah dengan HCl. Nah, ini tinggal langsung, ini H2, ini H, H2, H2, H3. Hanya masuk ke sini. Ya kan? Kemudian Cl-nya masuk ke sini. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah C. Di sini Cl, ini H3, ini H, H2, H2 dan H3. Nah, ini namanya 2-kloropentana. 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 Ada ya yang A jawabannya. Kemudian yang nomor kelima. Nomor kelima, urutan jenis reaksi yang benar dari reaksi-reaksi tersebut adalah, nah ini yang paling mudah itu yang 4 ini ya. Yang 4 itu pasti pembakaran karena dengan O2. Coba kita lihat. Nah, ini pasti pembakaran ini. Berarti yang kemungkinan besar adalah A, B, dan C. Itu jelas benar. D dengan E itu jelas salah. Sebentar. Oh, sorry. Pembakaran itu sama saja oksidasi ya. Oksidasi D itu juga mungkin bisa benar. Coba kita lihat. Ini rangkap 2 jadi rangkap tunggal. Itu namanya adisi. Berarti yang nomor 1 itu adalah adisi. Kemungkinannya adalah C dan D sekarang. Nah, sekarang kita lihat ini. Nomor 2 ini adalah saling bergantian. Ini Cl, di sini ada Cl, ini ada Cl. Hanya tukar tempat, itu namanya substitusi. Jadi jawabannya adalah yang D. Selesai. 5 ya. Kemudian yang nomor ke-1. Di situ ada tentukan nama IUPAC yang sesuai untuk struktur berikut. Kita bisa gambarkan untuk yang alkil yang terpanjang ya.
kita buat kok algel yang terpanjang, kita buat rantai yang terpanjang. Misalkan Pak Jul tentukan untuk yang terpanjang itu adalah mulai dari ujung ini sampai dengan ujung ini. Sedangkan yang satunya ini, kemudian yang berujung ini. Seperti itu. Jadi Pak Jul gambar ulang ya di situ. Yang A dulu itu adalah C. Di sini ada ke atas ya. C pertama, C kedua, kemudian C ketiga. Ini terhubung 2C, ya kan? Kemudian ke sini C terhubung C. Ini sebentar. Ini ke sini kok ya. Oh ya, ini ke sini berarti terhubung C2 juga. Nah, baru ke bawah C, kemudian C. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal lengkapkan untuk H-nya. H3, H3, H, H2, H3, H3, H2, H2, H3, H3. Nah, kita pilih rantai utamanya ini ya, yang terpanjang. Nah, kita kasih nomornya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita mulai. Ini etilnya ada 2, metilnya ada 2 juga. Berarti 3, 4 di etil, 3, 4 di etil, kemudian 2, 4 di metil heksana. Selesai. Kemudian yang B. Nah, Pak Jul mulainya dari ini. Berarti C dulu, kemudian ke C lagi, baru rangkap. Ya kan? Baru rangkap, ada yang ke bawah C, kemudian ke sini C, kemudian ada yang ke bawah lagi, ada 2 ya. Kemudian ke sini C, kemudian C lagi. Ini ya. C, kemudian C lagi, C-nya ada ke sini 1. Nah, seperti ini. Kita tinggal lengkapkan H-nya. H3, H habis, H3, H, H2, H3, H3, H, H3. Nah, berarti rantai utamanya atau yang paling panjang adalah ini. Kita bisa hitung itu ada 6 ya. Kemudian yang paling dekat dengan rantainya, rantai rangkap itu adalah yang dari kiri. Berarti kita nomori 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mulai di sini ada 1 etil ya. Berarti 4 etil. Pakainya dimetil dulu mestinya. 35 dimetil, 35 dimetil, 4 etil, 2 heksena. Ingat, ini heksena, kalau yang tadi itu heksana. Selesai. Oke, gitu ya. Ini untuk yang nomor kelima. Kemudian untuk yang nomor yang C ya. Ini juga sama teknisnya. Kita bisa tuliskan ke dalam bentuk rantai panjang dulu ya. Berarti ini mulai dari C, kemudian rangkap 3 ternyata, kemudian C ke bawah C seperti ini, kemudian C. Nah, selesai. Kita tinggal lengkapkan H-nya. H3 ini habis ya. Tinggal H, H2, H3, H3, H, H3. Nah, kita nomori yang paling dekat dengan rangkapnya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
heksuna ya, ini namanya. Kita lihat di sini ada metil, ini ada etil, berarti 4 etil, 5 metil, 2 heksuna. Kenapa heksuna? Karena dia rangkap ketiga. Seperti itu. Kita lanjutkan nomor yang kedua. Yang pertama, A. Pembakaran N-heptana. Heptana itu adalah C7H14 tambah 2 itu 16 ya. Nah, seperti ini. Rumusnya C7H16. C7H16 kalau yang namanya pembakaran itu kan dibakar dengan O2 ya. Akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Clear ya. C-nya di kiri 7, kanan harus 7, berarti kasih 7 di sini. Kemudian H-nya di sini 16, di sini mestinya juga 16 ya. Ini kasih 8. 8 ditambah 14. 8 ditambah 14 itu adalah 22. Agar setara di sini berarti dikasih 11. Nah, ini sudah setara. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang B, adisi HCl pada 2 metil 1 pentena. Sebentar. 2 metil 1 pentena. 1 pentena ya. Pentena itu berarti ada satu rangkap 2, berarti seperti ini. Nah, 2 metil berarti di sini ada metilnya CH3, H2, habis H2, H3 ditambah dengan HCl. Nah, seperti ini. Kita masukkan ke bagian sini untuk H-nya. Karena kan yang namanya apa? Ini bukan anak panah ya, ini ke sana. Nah, kemudian Cl-nya nanti masuknya ke sini. Cl-nya nanti masuknya ke sini. Nah, nanti gambarnya seperti apa? Gambarnya nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi yang tadinya rangkap 2 ya, jadi rangkap tunggal, jadi C. Jadi C-nya 5 ya. Nah, seperti ini. Ini CH3, di atasnya adalah Cl. Berarti ini H3 habis ya. H2, H3. Nah, namanya apa? Namanya adalah 2 kloro KLM duluan K ya. 2 kloro 2 metil pentana. Nah, diingat yang tadinya merupakan pentena itu kan alkena. Kalau kita adisi jadi alkana, yaitu pentana. Berikutnya yang nomor ketiga. Semua isomer dari C berapa ini? C5H12. C5H12. Ini mudah ya. Misalkan mau pakai rantai lurus berarti gini aja. H3, H2, 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 H3. Ini namanya apa? Ini namanya adalah pentana. Coba kalau kita putuskan satu rantainya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini H3, H3, H2, H3. Ini namanya adalah 1 metil butana. Kemudian kalau saya putuskan lagi rantai metilnya ini ya, 1C-nya lagi, jadinya kan seperti ini. C, C, C. Ini C, ini C. Ini H3, 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 H3. Kita bisa menuliskan 22 dimetil propana. Nah, ini untuk senyawa apa nih? Untuk senyawa C5 pentana. Jadi ini adalah isomeri dari pentana. Kemudian isomer struktur dari C4H8. Isomer struktur ya. Kalau struktur itu kan ada cis, ada trans ya. Tapi prosesnya dilihat dulu. Untuk yang B,
C4H8 itu kan mestinya adalah butena. Jadi seperti ini. C, C, C. Ini H2, ini H, ini H2, ini H3. Nah, ini namanya adalah 1 butena. Nah, kemudian kalau misalkan rangkapnya Pak Jul pindah ke bagian sini, akan menjadi bentuknya ya. Jadi seperti ini. Nah, rangkap duanya ini tinggal kita lengkapkan. Ini H, ini H, ini H3. Ini namanya 2 butena. Nah, ini masalah rantai, isomeri rantai. Tapi yang diminta itu kan adalah isomeri struktur. Nah, isomeri struktur itu hanya bisa diturunkan manakala dia simetris. Nah, yang bisa yang mana? Yang bagian ini. Nah, kita bisa tuliskan di sini bisa dalam bentuk C, C kayak gini, H dengan H, terus yang ujung sini adalah CH3, CH3. Nah, ini namanya transbutena. Misalkan sekarang kalau kita buat bentuknya cisbutena, berarti C, C. Nah, ini H. Ini adalah CH3, CH3. Nah, selesai. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ya. Yang bagian B itu adalah isomeri struktur dari ini adalah alkuna. Alkuna, butuna ini. Nah, kalau butuna bentuknya adalah rangkap 3, 1, 2, 3 kayak gini. Nah, selesai. Ini adalah 1 butuna. Kalau di tengah itu nggak mungkin ya. Kalau di tengah ini nggak mungkin. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir silahkan kalian coba ini mengenai sikloalkena. Kayaknya kemarin sudah Pak Jul kerjakan pada soal sebelumnya, pada pembahasan pada video sebelumnya mengenai sikloalkena. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.